Baik, selamat pagi anak-anak semua. Baik, Apa kabar? baik, baik. Pada hari ini, sebelum kita akan mulai pelajaran, mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Muslim. Pada Muslim, guru persilakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak yang Allah yang ada di surga. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Kami minta permohonan kepada Bapak agar bisa memperhatikan pembelajaran dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan benar kami. Amin. Salam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih masuk. Baik. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang hierarki dalam gereja Katolik. Ya. Tapi sebelum guru akan lanjut, guru mengecek materi sebelumnya itu tentang sifat-sifat gereja Katolik. Ya. Ada 4 sifat gereja Katolik. Yang pertama, gereja yang satu. Yang kedua, ya, gereja yang kudus. Yang ketiga, ya, gereja Katolik. Yang keempat, gereja yang apostolik. ya, gereja yang apostolik. Terima kasih. Kalian masih ingat dengan materi yang kita bahas pada minggu lalu tentang 4 sifat gereja. Itu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolik. Dan materi yang kita bahas di hari ini tentang hierarki dalam gereja Katolik. Jadi ada beberapa tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini supaya di akhir pelajaran itu kita bisa mencapai itu tujuan pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama itu berkaitan dengan sikap spiritual, relasi kita dengan Tuhan supaya kita bisa bersyukur pada Tuhan yang menganugerahkan hierarki dalam gereja Katolik. Yang kedua, supaya kita bisa bertanggung jawab ketika kita diberikan tugas untuk ambil bagian dalam tugas hierarki dalam gereja Katolik. Yang ketiga, dalam kaitan dengan ranah pengetahuan, supaya kalian bisa menyebutkan itu, menjelaskan struktur kepemimpinan gereja Katolik, lalu menyebut dan menjelaskan itu tentang fungsi dan corak kepemimpinan gereja Katolik. Yang keempat itu berkaitan dengan ranah keterampilan supaya kalian bisa membuat refleksi sejauh mana Anda terlibat dalam atau ambil bagian dalam tugas hierarki dalam gereja Katolik. Ini beberapa tujuan yang kita capai dalam kegiatan belajar di hari ini. Baik, sebelum kita akan lebih lanjut, Pak Guru akan tayangkan gambar ini. Nanti setelah Pak Guru akan tayangkan gambar, kalian akan mengajukan pertanyaan. Kalau kelompok lain silakan untuk menjawab. Ya. Oke, silakan dari gambar yang diambil ini boleh mengajukan pertanyaan. Kelompok 1 boleh mengajukan pertanyaan atau dijawab oleh kelompok 2. Kita ingin bertanya itu dari gambar pertama dan kedua itu gambar apa? Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab. Jadi di gambar pertama di situ ada diakon dan yang gambar kedua adalah imam. Oke, iya. Silakan kelompok 2 mengajukan pertanyaan. Dan dijawab oleh kelompok Pertanyaan untuk kelompok 3, gambar ada yang ada pada nomor 4, 3 dan 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Gambar urutan ketiga merupakan gambar para uskup, sedangkan gambar keempat merupakan gambar Paus Fransiskus. Oke, silakan kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, kami akan bertanya kepada kelompok 1, apa yang ditunjukkan pada gambar kelima? Ya, saya dari kelompok 1 akan menjawab. Pada gambar kelima itu merupakan Rasul Petrus. Oke, iya. Kalian sudah mengamati gambar lalu memberikan pertanyaan, lalu kalian sudah menjawab itu dari berdasarkan pengamatan kalian terhadap gambar yang ditayangkan tadi. Lalu mungkin Pak Guru akan minta salah satu dari kalian, Beatrix, dari pertanyaan dan jawaban bisa memberikan 1-2
satu kesimpulan hari ini. Berdasarkan pengamatan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam gereja Katolik terdapat struktur kepemimpinan yaitu uskup, imam, dan diakon. Oke ya. Jadi dari pertanyaan dan jawaban kalian berdasarkan pengamatan kalian terhadap 5 gambar tadi, jadi sudah disimpulkan disampaikan oleh Beatrix bahwa dalam gereja Katolik itu ada struktur kepemimpinan gereja, yaitu mulai dari uskup, imam, dan diakon. Baik, ini menjadi gambar kita untuk memahami materi tentang hierarki atau struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. Sekarang Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada kalian kurang lebih selama 10 menit. Kalian boleh duduk berkelompok untuk berdiskusi. Kelompok 1, 2, dan 3. Dan kelompok 1 itu dari teks kitab suci di Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Nanti kalian duduk sesuai dengan lembar kerja yang sudah Pak Guru berikan tadi. Kalian silakan berdiskusi, lalu Pak Guru akan beri kesempatan untuk kalian maju mewakili perwakilan setiap kelompok untuk memprestasikan hasil diskusi. Pak Guru akan beri waktu kurang lebih selama 10 menit untuk berdiskusikan itu tugas-tugas yang sudah Pak Guru bagikan dalam lembaga kerja tadi. Baik, Pak Guru sudah memberikan kesempatan kepada kalian. Sekarang tiba saatnya itu kalian akan memprestasikan hasil tugas tadi. Pak Guru beri kesempatan kepada kelompok 1. Baik, kelompok 1 silakan maju semua, lalu satu orang yang memprestasikan hasil tugasnya. Hari ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi dari kerja kelompok kami. Yang buka pertanyaan, mengapa Yesus memilih Petrus yang sering ceroboh dan labil untuk menjadi pemimpin umatnya? Berdasarkan Injil Yohanes 21 ayat 15-19, kami menemukan jawaban bahwa Yesus memilih Petrus menjadi gembala pemimpin umatnya, walaupun Petrus sering ceroboh dan labil, bahkan menyangkal Yesus sampai ketiga kali. Kemudian oleh Tuhan sungguh berdasarkan kasih karunia-Nya. Sekian, ditemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, Pak Guru persilakan untuk boleh maju dan memprestasikan hasil tugas kalian. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik menurut dokumen gereja Lumen Gentium artikel 18, 22, dan 29. Struktur kepemimpinan hierarki dalam gereja. Yang pertama, dari para uskup dengan paus sebagai kepalanya. Seorang menjadi uskup karena diterima ke dalam dewan dengan diterima tabisan sakramental. Uskup adalah pemimpin gereja setempat dan pemimpin gereja universal. Yang kedua ada paus. Paus adalah pengganti Petrus dan Petrus adalah uskup Roma yang pertama. Dan yang ketiga uskup. Uskup karena seorang uskup adalah menjadi asas dan dasar kelihatan bagi kesatuan dalam gereja. Dan yang keempat, pembantu uskup atau imam dan diakon. Imam itu adalah wakil uskup, diakon adalah pelayan atau hierarki tingkat yang lebih rendah. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memprestasikan hasil tugas. Sekian hasil presentasi kami. Ya. Kelompok 3, silakan. Ya. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari pertanyaan, sebutkan fungsi dan cara kepemimpinan di dalam gereja menurut dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium artikel 18, 22, dan 29. Yang pertama, fungsinya ada 2. Yang pertama, menjalankan tugas gerejanya. Yang kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam
komunikasi iman. Lanjut pada cara kepemimpinan dalam gereja. Cara kepemimpinan dalam gereja ada 4, yaitu pertama, kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus. Kedua, kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani. Ketiga, kepemimpinan gereja adalah kepemimpinan melayani, bukan untuk dilayani. Keempat, kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hasil diskusi ini. Oke. Jadi sebelum Obro akan memberikan tugas, Obronya menegaskan kembali beberapa hal penting terkait dengan materi yang sudah kita bahas hari ini tentang hierarki dalam gereja Katolik tadi, bahwa pertama bahwa dasar kepemimpinan itu, hierarki dalam gereja Katolik itu dasarnya itu kelompok 12 dengan pemimpinnya itu kepala para rasul itu Petrus. Lalu struktur kepemimpinan dalam gereja itu kalian tadi sudah diskusikan bahwa pertama dewan para uskup dengan paus sebagai kepala. Jadi paus sebagai kepala para uskup dan juga pemimpin gereja Katolik sedunia. Lalu yang kedua uskup. Uskup itu dia adalah pemimpin gereja lokal sekaligus pemimpin gereja universal. Yang tiga pembantu uskup itu imam dan diakon. Imam dia tugas sebagai wakil uskup, sedangkan diakon itu dalam tugas pelayanan. Lalu ada kardinal. Kardinal itu tidak masuk dalam struktur dalam hierarki, tapi dia itu pembantu khusus itu paus dalam keseharian tugas itu paus. Baik, ini beberapa hal yang bertugas kembali dari berdasarkan hasil diskusi yang kalian sudah prestasikan di depan tadi. Jadi sekarang perlu akan memberikan tugas untuk kalian kerja di rumah. Baik, tugas yang pertama ini kalian itu sikap spiritual, boleh mengisi itu kolom-kolom ini. Lalu yang kedua sikap spiritual, lalu yang ketiga pengetahuan. Lalu pengetahuan ini itu ada 5 soal. Lalu juga di keterampilan itu kalian menulis refleksi sejauh mana kalian boleh terlibat dalam tugas yang diberikan oleh hierarki sendiri. Ini beberapa tugas nanti akan dikumpulkan di pelajaran berikut. Baik, ini saja pelajaran kita pada hari ini. Guru mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Sekarang mari kita akhiri seluruh pelajaran kita pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Teresa. Pada Teresa, aku silakan kembali kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dari awal pembelajaran hingga akhir ini. Kiranya Engkau memberkati agar pembelajaran kami dapat kami pahami dengan baik. Demikian inilah doa singkat kami demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Sampai jumpa di minggu depan.